Beliau ini disebut guru terbesar ilmu kalam abad ke-6 yang gelarnya Sultanul Mutakallimin. Jadi rajanya para mutakallim. Beliau mengkombinasikan antara nas, wahyu, dan akal. Justifikatornya, pembenarnya itu akal. Kalau kita baca Quran memahami, ya biar mantep, ayo dipahami secara rasional dengan akal. Al-Quran itu kan penuntun untuk kita manusia. Petunjuk-petunjuknya pasti bisa dijangkau oleh akal rasional kita. Maka biar kita tambah mantap dalam pemahaman, ya ayo mendaya gunakan akal kita untuk memahami Al-Quran. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Ini mohon dimaklumi ya, suara saya jadi besar, berwibawa gini ya. Iya, mantep banget ya nak ini ya. Dan ya pilek ini. Alhamdulillah kita bisa lanjut ngaji lagi ya. Ya memang kesehatan itu salah satu faktor paling penting. Sepinter apapun, sebenar apapun, sedahsyat apapun kita, kalau tidak sehat ya tidak akan optimal, tidak akan maksimal apa-apa. Kalau orang Jawa punya adagium apa? Bener, pener, kober, dan seger. Hidup itu kuncinya 4 ini kalau ingin bahagia. Bener itu ya harus, titik awalnya harus kebenaran. Mau tidak mau dasarnya harus itu. Kalau tidak diawali dari kebenaran, ya nanti ke belakang tidak ada artinya. Kemudian harus pener. Pener itu pas, cocok, sesuai penggunaannya dengan situasi. Kadang pener itu kita terjemahkan sebagai kebijaksanaan. Jadi kebenaran, kebijaksanaan. Terus kober. Kober itu makna letterleknya sempat. Jadi ada ruang dan waktu yang terbuka untuk kita menjalankannya. Itu namanya kober. Ya meskipun kita sudah benar, tapi kok ndak kober. Kalau di tempat saya ndak kober itu ya mau nulis kok ndak kober-kober ya, sibuk terus ada saja halangannya, itu namanya ndak kober. Pingin tobat kok ndak kober-kober ya. Pingin sih segera tobat, tapi kok ya godaan di medsos itu susah dihalangi, jadi ndak kober-kober. Itu namanya kober. Nah yang terakhir seger. Seger itu sehat. 3 yang awal tadi ada tapi ndak sehat, ya ndak akan jalan. Makanya ada yang bilang ya kesehatan nomor 1. Kalau di sini kesehatan nomor 4. Jadi kenapa? Ya sebelum sehat tetap harus benar dulu. Harus benar dulu dan ada kesempatan. Didukung dengan kesehatan. Oke, baik. Nah, ngaji ini kita utamakan, kita dahulukan, meskipun mungkin suara saya agak kelorok-kelorok. Ini kan sebenarnya kesehatan, seger tadi, tapi kan lebih diutamakan yang benar-benar dan kobernya. Mumpung benar, mumpung benar, mumpung kober. Nah, segernya berkurang sedikit tidak apa-apa lah, nanti bisa sambil jalan. Setelah ini bisa istirahat. Nah, itu cara berpikir dari adagium tadi. Boleh teman-teman jadikan nanti slogan, nanti di kamarnya kasih tulisan besar itu bener, bener, kober, dan seger. Nah. Oke, baik. Biar tidak lama-lama kita masuk saja ke tema kita, tokoh kita malam hari ini. Malam hari ini kita ketemu yang pinternya luar biasa. Salah satu kebanggaan agama, makanya dipanggil Fakhruddin. Loh iya, ini ndak ke saya, kalian kok nganggapnya
Fakhruddin itu memang artinya kebanggaan agama. Meskipun nama beliau Muhammad. Jadi Muhammad bin Umar bin Al-Husain. Kadang-kadang di depannya dikasih Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain Ar-Razi. Ar-Razi itu karena beliau lahirnya di Rey. Sama seperti Ar-Razi yang kita bahas minggu kemarin. Jadi ini tokoh yang berasal dari daerah Rey, Iran, Teheran, daerah sekitar sana. Beliau ini ada yang menyebutnya Imam Ghazali kedua, karena kepandaiannya, gayanya, kemudian aktivitasnya, bahkan karir akademik intelektualnya mirip dengan Imam Ghazali, termasuk pikiran-pikirannya. Beliau ini lahir sekitar 40 tahun setelah Imam Ghazali meninggal. Imam Ghazali meninggal kan tahun 1111. Kalau beliau lahir 1150 dan nanti meninggal 1210. Jadi beliau ini era ketika dunia Islam mulai surut setelah jatuhnya Abbasiyah Baghdad. Seperti Imam Ghazali, beliau ini polimet, dia menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan. Makanya malam hari ini mungkin kita hanya kenalan sebentar, kemudian basa Jawa ini ngincipi saja sedikit-sedikit pikiran beliau. Kita mencicipi serba sedikit, ya nanti kalau enak ya silahkan teman-teman menggali lebih jauh di kitab-kitab yang sudah ada tersedia online, boleh dicari bahasa-bahasa Arab, tapi ya enggak apa-apa, kalian latihan. Jadi beliau ini digelari Imamul Musyakkikin. Imamul Musyakkikin itu pemimpinnya orang-orang yang ragu, orang-orang yang skeptis. Jadi beliau memang mengalami skeptis seperti Imam Ghazali dan menjelajahi banyak sekali ilmu. Beliau paling masyhur sebenarnya di bidang ilmu kalam. Makanya beliau juga digelari Sultanul Mutakallimin, rajanya para ahli kalam. Beliau tokoh besar ilmu kalam dari abad ke-6 Hijriah. Oke ya, itu sedikit perkenalan dengan beliau. Beliau ini pinter, senang ngeritik, tukang debat, sehingga musuhnya banyak, yang tidak senang dengan beliau banyak. Itu yang nanti membuat dalam hidup beliau mengalami beberapa kepahitan-kepahitan, termasuk pada akhirnya nanti beliau meninggal diracun. Jadi ada yang meracuni beliau sehingga beliau meninggal sekitar usia 60-an. Jadi itulah tokoh kita malam hari ini. Mari kita lihat serba sedikit, kita mencicipi gagasan-gagasan beliau. Seperti saya bilang di sesi Ar-Razi yang minggu kemarin, belajar seperti ini anggap saja seperti makan gado-gado. Makan gado-gado itu kan ada yang, wah saya tidak suka lontongnya, ya lontongnya disisihkan. Wah saya tidak suka kolnya, kolnya disisihkan. Saya tidak suka tahunya, tahunya disisihkan. Saya suka semua, ya dimakan semua, tidak apa-apa. Saya tidak ada yang suka, ya tidak usah dimakan, kan gitu aja. Jadi tidak dibikin rumit. Yang penting kita nambah wawasan. Siapa tahu lantaran beliau ini ada ilmu yang masuk dalam diri kita. Bersyukurlah teman-teman kalau masih dipercaya oleh Allah untuk dititipi ilmu, karena hakikatnya ilmu itu kan cahaya darinya. Jadi malam hari ini saya ngomong 2 jam, masuknya hanya satu aspek, misalnya tentang gado-gado tadi.
Ya alhamdulillah dititipi itu sama Allah, paling tidak dititipi pengetahuan tentang mencerna informasi. Teori gado-gado kan bisa dipakai macam-macam. Itu bisa kalau kalian medsosan, kalau kalian baca buku itu kan juga bisa pakai teori gado-gado. Yang tidak cocok disisihkan, yang cocok diambil. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Kalau harus pakai keyword, saya akan pakai 5 keyword ini untuk beliau. Yang pertama keimanan, yang kedua akal, yang ketiga kritis, yang keempat ilmu pengetahuan, dan yang kelima multidisiplin atau interdisiplin. Ini pakai bahasa yang populer hari ini meskipun itu zaman beliau. Yang pertama keimanan, karena beliau agak beda dengan kemarin Ar-Razi meskipun banyak berpengaruh juga dalam diri beliau. Beliau ini termasuk filosof yang memposisikan filsafat sebagai pendukung agama. Jadi ini jalurnya jalur teologi, tapi nalar yang dipakai nalar filosofis. Jadi makanya keimanannya tambah kuat dengan belajar filsafat. Itu kalau versinya Ar-Razi. Nah, agak beda dengan Ar-Razi yang minggu lalu, yang Abu Bakar Ar-Razi yang tidak terlalu melihat sisi religius keimanan formal keagamaan. Meskipun secara nilai sebenarnya bertemu. Tapi kalau di Fakhruddin Ar-Razi ini ya memang imannya jadi titik tolak. Beliau ini madhab Syafi'i, kemudian kalamnya Asy'ari, persis seperti Imam Ghazali. Memang ayahnya sendiri Syekh Diyauddin yang jadi guru pertamanya ya madhab Syafi'i dan Asy'ari. Nah, selain iman kemudian tentu saja akal. Ini menarik. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini hidup di era ketika Islam secara politik sudah mulai turun, banyak sekali aliran-aliran. Nah, banyak aliran itu kemudian nanti muncul kelompok yang ingin melakukan pemurnian. Jadi pemurnian itu berarti sudahlah, tidak usah aliran-aliranan, Islam ya Islam, kembali ke Quran hadis zaman itu. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mengambil jalan yang berbeda. Beliau tidak kok sudah dibasmi saja semua, kita kembali pada Quran dan hadis. Tapi beliau mengambil strategi namanya eklektik. Eklektik itu milih-milih. Jadi kalau dari pikiran-pikiran filosof ini menurut saya yang salah ini, tapi ininya bagus, yang bagus saya ambil. Bahkan dari pikiran-pikirannya Imam Asy'ari, ya beliau juga milih-milih, tidak semuanya diambil. Itu gaya beliau. Jadi umat Islam itu ternyata ya macam-macam, memang merespon situasi ketika sedang turun saat itu. Ya memang sedang pecah-pecah banyak di banyak aliran. Nah, ada yang ingin melakukan pemurnian, ada yang ngambil strategi berbeda, ya diambil baiknya saja. Yang bagian buruknya tidak usah diambil, dibuang saja. Nah, itu namanya eklektisisme. Jadi kalian kalau bingung, misalnya kalau hari ini kan ada banyak kubu, banyak partai dan lain sebagainya, ya boleh purifikasi, pemurnian. Wis semua partai jelek semua misalnya, atau tidak usah ikut-ikutan. Nah, itu gaya pemurnian. Tapi ada juga yang gaya eklektik tadi. Kalau ada yang baik saya ambil, yang jelek saya buang. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Fakhrur Razi. Yang ini kadang-kadang membuat aliran-aliran tadi tidak terima dengan kritik yang dilakukan oleh Imam Fakhrur Razi. Jadi akal kemudian kritis. Hebatnya beliau, semua tadi ya iman ya akal itu ditunjang dengan ilmu pengetahuan. Beliau kuat sekali di ilmu-ilmu eksakta.
dan banyak ilmu yang lain termasuk astronomi, termasuk ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Mungkin teman-teman pernah kalau baca, sudah diterjemahkan, saya ingat buku beliau yang judulnya Firasat. Nah, itu juga karya beliau. Itu saking luasnya, termasuk yang kemarin digeluti oleh Imam Abu Bakar Ar-Razi yang membahas alkemi atau alkimia. Jadi beliau unggul karena menguasai banyak ilmu pengetahuan. Kalau membahas apa-apa itu selalu yang terakhir itu multidisiplin, interdisiplin. Jadi dilihat dari disiplin ini, dilihat dari disiplin itu, dan seterusnya. Jadi dari sini mungkin sudah terbayang ya betapa beliau ini memang tokoh yang luar biasa meskipun tidak banyak disukai. Gelar beliau yang tadi Imamul Musyakkikin tadi menunjukkan betapa beliau ini orangnya kritis, tidak mudah menerima apa saja. Apa-apa diragukan sebelum beliau menemukan bukti kuat secara rasional. Bahkan menurut beliau pun ya kita memahami wahyu, memahami agama pun akan semakin mantap kalau didukung oleh rasionalitas. Jadi disitulah maka nanti beliau nulis kitab tafsir yang terkenal sekali, Tafsir Al-Kabir atau Tafsir Mafatihul Ghaib. Itu yang cirinya adalah tafsir dengan akal, didukung banyak ilmu pengetahuan. Baik, ini gaya beliau. Boleh ditiru kalau cocok, kalau enggak ya dipilih yang cocok yang mana. Kalau enggak semua, ya purifikasi, dibersihkan semuanya, enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai cek ya kapasitas beliau satu-satu. Yang pertama, ilmu kalam. Kalau dalam gagasan beliau, beliau ini disebut guru terbesar ilmu kalam abad ke-6 yang gelarnya Sultanul Mutakallimin. Jadi rajanya para mutakallim. Ini orang dulu menarik ya, apa-apa diberi gelar, diberi julukan. Kalian boleh memberi julukan, tapi julukan yang baik. Jangan julukan yang jelek, julukan yang utama. Misalnya kok punya teman rajin sekali noto sandal, kasih saja gelar ini Raja Sandal misalnya. Kok ada teman, tidak apa, yang positif ya, jangan yang jelek. Kalau yang jelek tidak boleh oleh Al-Quran. Wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan berlomba memberi gelar yang buruk. Jadi kalau gelar-gelar buruk malah dosa. Gelar kadrun lah, cebong lah, dosa, tidak boleh. Gelar buruk ya gelarnya yang baik saja, yang positif saja, yang menggembirakan orang. Mungkin ada temanmu yang suka nyatet, ya digelari Pangeran Nyatet misalnya, tidak apa-apa. Jadi ini beliau digelari Sultanul Mutakallimin. Ciri beliau seperti saya bilang tadi, beliau mengkombinasikan antara nas, wahyu, dan akal. Justifikatornya, pembenarnya itu akal. Kalau kita membaca Quran, memahami, ya biar mantep, ayo dipahami secara rasional dengan akal. Al-Quran itu kan penuntun untuk kita manusia. Petunjuk-petunjuknya pasti bisa dijangkau oleh akal rasional kita. Maka biar kita tambah mantap dalam pemahaman, ya ayo mendaya gunakan akal kita untuk memahami Al-Quran. Jadi tidak boleh ditinggal. Salah satunya saja, Pak, saya wahyu saja Pak, tidak pakai akal. Lu membunyikan wahyu gimana kalau akal kita berhenti? Bagaimanapun memahami wahyu ya tetap harus pakai akal. Tapi akal jangan jalan sendiri, ya tetap dikendalikan oleh wahyu. Jadi ini prinsip pertama dalam ilmu kalam beliau. Yang ini mengikuti ulama Asy'ari. Yang kedua, beliau ini kritis terhadap filsafat sebagaimana Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu kan
belajar filsafat sampai mendalam, tapi juga tidak ditelan semua, dikritisi. Makanya beliau nulis Tahafut Falasifah, kan Imam Ghazali masyhur sekali. Itu kan beliau mengkritik beberapa gagasan para filosof yang menurut Imam Ghazali tidak pas untuk orang beriman. Meskipun nanti dibantah lagi oleh Ibnu Rusdi, Tahafutut Tahafut. Jadi Imam Fakhrur Razi juga begitu. Beliau mengkritisi para filosof. Nanti banyak kritik-kritiknya pada Ibnu Sina, pada Aristoteles, dan lain-lain. Bahkan ada yang bilang beliau ini ya sebagaimana tokoh-tokoh sebelumnya yang ahli filsafat Yunani seperti Al-Farabi yang disebut guru kedua, beliau ini disebut guru ketiga dalam tradisi filsafat. Tapi beliau mengkritik filsafat namun mengambil metode-metode berpikir filosofis rasional untuk gagasan-gagasannya. Jadi seperti saya bilang tadi, ya kalau bagus beliau ngambil, kalau tidak cocok ya dikritik. Itu ciri kedua kayak beliau. Ciri ketiga pikiran-pikiran beliau yang saya bilang tadi multidisiplin. Misalnya dalam kitab beliau Asrorut Tanzil, beliau ini menggabungkan antara kalam dengan akhlak, teologi dan etika. Ini menurut saya menarik. Kalam itu kan kesannya memang rasionalitas dan banyak debat di situ. Perbedaan-perbedaan pendapat. Itu kalau bisa kombinasi dengan akhlak mungkin lebih nyaman, lebih enak. Beda pendapatnya bisa lebih santun, lebih beradab. Tidak ada maki-maki, tidak ada menjelek-jelekkan. Yo, debat yang produktif. Nah, ini menggabungkan antara teologi dan etika. Atau ketika beliau nulis Lawami'ul Bayyinat, ya teologi dengan tasawuf. Ini juga menurut saya genuine. Karena ilmu kalam itu orang melihatnya dasarnya akal, sementara tasawuf dasarnya hati, kolbu. Nah itu oleh Imam Fakhrur Razi terus digabung. Seperti tadi saya bilang, beliau ini mirip Imam Ghazali, perjalanan ke banyak ilmu dan akhirnya cenderung ke tasawuf. Nah mungkin kalau yang muda-muda yang tidak telaten, alah Pak kalau gitu ngapain capek-capek, mbok langsung tasawuf saja kan. Kalian mesti begitu. Beda-beda. Jadi alami dulu perjalanannya, nanti finalnya ke situ. Tidak bisa dijujuk. Jadi makanya ada banyak tokoh yang mirip. Saya punya buku yang isinya beberapa tokoh yang perjalanan hidupnya awalnya sangat rasional, belakangan berakhir di spiritual. Tambah dalam ilmunya, tambah spiritual wawasannya, dan nanti ujungnya tasawuf. Ya kalian nikmati perjalanannya, jangan hanya dijujuk tujuannya. Kalau yang muda-muda teman-teman kan biasanya ya tertariknya kan bagian akhirnya saja. Pak saya pengen langsung koyo Sunan Kalijogo apa kayak kan gitu, kamu pengen langsung jujuk ke sana. Nggak, ya Sunan Kalijogo sampai di titik beliau jadi Sunan Kalijogo kan perjalanannya panjang itu. Sampai terkenal sebelumnya jadi Brandal Lokojoyo, jadi macam-macam ceritanya. Nah, nikmati progres hidupmu, perjalanan hidupmu, asalkan itu ilaihi rojiun, orientasinya kembali pada Allah, ya kalian akan semakin spiritual, semakin spiritual. Oke, baik. Jadi ini dari sisi ilmu kalam, cara beliau seperti ini. Seperti saya bilang tadi, kemudian beliau ini mazhabnya Asy'ari. Beliau nulis kitab kalam misalnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi 40 masalah dasar-dasar pokok-pokok agama. Beliau ini tulisannya banyak, ratusan. Jangan ditanya gimana caranya nulis. Kalau orang-orang seperti ini kalau nulis seperti ceritanya Ibnu Arabi itu, kalau nulis begitu ngangkat pena tidak berhenti sebelum tamat sampai satu buku. Itu kebalikannya kalian ya, begitu.
Begitu madep laptop, satu kata pun tidak muncul. Pokoknya nyari alasan, terus nanti sajalah kalau sudah dapat bahan, nanti sajalah baca ini dulu, nanti sajalah gitu. Nah, kalau beliau-beliau ini ya begitu pegang pena, ndak kayak ini. Kalau pena itu kan lebih ngeri karena begitu salah tulis ngulang, ganti kertas. Tapi beliau-beliau itu bisa dari bismillah sampai terakhir alhamdulillah akhir kitab yang kadang-kadang jumlahnya bisa ratusan halaman. Nah, itu ndak terbayang canggihnya. Mungkin seperti Imam Fahru Razi ini otaknya sudah seperti Chat GPT hari ini, itu isinya apa saja ada loh, ya betapa dahsyatnya. Kalian hari ini mewakilkannya pada Google, pada Chat GPT. Kalau beliau zaman itu ada sudah isinya. Baik. Cuma seperti saya sebut tadi, beliau juga kritis. Kalau ada yang tidak cocok ya beliau bantah. Misalnya di kitab Al-Arba'in fi Usuluddin tadi beliau setuju misalnya, ayo kalau kaum Asy'ari memang besok puncaknya kenikmatan itu melihat Tuhan. Tapi Imam Ar-Razi bilang, saya mengkritik pandangan tentang melihat Tuhan itu dalam 12 aspeknya. Jadi oleh karena itu kata beliau, iya sih memang melihat Tuhan, tapi format melihat Tuhannya tidak seperti yang digambarkan oleh Imam Asy'ari. Nah, itu bukti bagaimana beliau ya tidak ditelan semua, tapi dikritisi. Oke, ini buktinya bahwa manusia itu tidak kompatibel dengan kesombongan. Sehebat apapun orang, cuma kena virus flu sedikit saja tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada orang sombong itu memang tidak pantas rasanya. Wong yo sama virus kecil saja kalah kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain kritik beliau, semoga tidak nular ya, saya nular ke sini terus. Pada kritik beliau pada melihat Tuhan, beliau juga mengkritik atomisme. Pandangan seperti yang dilakukan oleh Imam Asy'ari bahwa konstruksi penciptaan struktur alam semesta ini seperti atom. Ini kemarin dijelaskan ketika membahas Abu Bakar Ar-Razi juga. Ini pengaruh filsafat Yunani, Demokritos. Kemudian Kasab. Ini harus ngulang ya menjelaskan Kasab. Teman-teman boleh cek ngaji filsafat tahun berapa itu ya. Itu ngaji filsafat, kalau saya boleh cerita, ketika membahas Imam Asy'ari itu ngaji filsafat paling ngeri. Karena habis maghrib mau ngaji, materinya ketinggalan di kantor. Jadi saya harus nyusun materi isya. Jadi mulai jam 7 sampai setengah 8 harus berangkat ke sini sampai jam 8 jadi itu. Nah, itu lahirnya yang ngaji filsafat. Itu mungkin Imam Asy'ari menunjukkan bukti bahwa itulah kasab. Kasab itu saya mampu, saya bisa. Tapi aktualitas dari daya saya bisa itu sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Itu kasab namanya. Jadi tidak berarti saya mampu makan otomatis saya bisa makan. Daya saya mampu makan diaktualkan dengan saya bisa makan itu sepenuhnya kuasanya Tuhan. Saya pinter misalnya, loh kemampuan saya yang sudah ada, ilmu yang sudah ada di kepala ini bisa digunakan atau tidak, itu juga sepenuhnya kuasanya Tuhan. Itu yang disebut kasab. Kasab itu meraih artinya. Sama kayak kita hari ini misalnya, saya sudah siap ngomong sih, kok ya diselani batuk.
Harusnya ngomong ini 5 menit yang lalu karena dipotong batuk, baru sekarang diomongkan. Keluarnya baru sekarang. Itu yang disebut kasab. Jadi ngaji Imam Asy'ari waktu itu ya kayak dicontohkan langsung, itulah kasab. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengkritik sedikit, bukan berarti beliau tidak setuju sepenuhnya. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi lebih deterministik, bahwa sejak daya itu kita miliki, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak hanya sekedar ketika dia diaktualkan. Jadi itu kritiknya beliau terhadap kasab. Ya nanti kasab pakai ba ya, bukan pakai p, bukan kasep. Nanti yang Jawa Barat dianggap nganteng. Ini konsepnya Imam Asy'ari untuk menengahi perdebatan antara Qadariyah dan Jabariyah. Meskipun nanti ada yang mengkritik Imam Asy'ari, Allah muter-muter akhirnya toh Jabariyah, Allah yang ngatur. Enggak begitu. Kalau di kasab itu ya kita punya jaya, kita punya kuasa. Ini dalam kendali kita. Tapi kuasa daya kita ketika kita aktualkan, itu Allah yang berkehendak. Allah dengan irodahnya yang menentukan daya atau kuasa ini bisa aktual beneran atau tidak. Oke, lanjut. Jadi ini menggambarkan saja bahwa beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ya tidak hanya mengikuti tapi juga mengkritisi. Itu bedanya mungkin beliau dengan kita. Kalau kita kan hanya mengikuti saja, itu pun tidak serius. Kalau teman-teman ditanya mungkin ngakunya, ayo apa teologinya, kalamnya saya Asy'ari Pak, fikihnya saya Syafi'i Pak, tasawufnya saya Imam Ghazali Pak. Itu ngomong itu. Aktualnya gimana? Kalau kalian ngaku misalnya akidahnya Imam Asy'ari, apa pernah kalian baca kitabnya Imam Asy'ari serius? Terus kalian dalam hidupmu berprinsip seperti prinsip-prinsip teologisnya Imam Asy'ari apa enggak, dan seterusnya. Itu yang kurang mungkin dari keseriusan kita. Sehingga intifaknya tidak maksimal. Intifak itu mengambil manfaatnya, jadi tidak maksimal. Wong kita tidak serius.